to take out anyone who can implicate my employer. We'll clean out the Halo semua, kembali lagi di Cinema Channel Project. Film kali ini yang akan kita bahas berjudul Sweet Girl. Dirilis tahun 2021, disutradarai oleh Brian Andrew Mendoza. Film ini dibintangi oleh Jason Momoa sebagai Ray Cooper, Isabel Merced sebagai Rachel Cooper, Manuel Gracia sebagai Amos Santos, Adria Arjona sebagai Amanda Cooper, Amy Brenneman sebagai Dana Morgan, Lex Scott Davis sebagai Sarah Maker. Ray, Amanda, dan Rachel merupakan keluarga yang bahagia, sering bepergian bersama. Suatu hari, Amanda memiliki penyakit kanker yang cukup ganas. Saat semua mulai putus asa, dokter mengatakan kalau ada obat yang bagus untuk obat kanker yang bernama Sparrow. Mendengar hal itu, Ray dan Rachel senang. Beberapa minggu kemudian, Ray menemui dokter dan menanyakan soal pengobatan istrinya itu. Dokter menjawab kalau obat itu ditarik dari pasaran. Mendengar hal itu, Ray marah dan sedih. Tak lama, Ray melihat berita di TV soal pemilik obat kanker itu yang bernama Kelly dari BioPrime. Ray menghubungi program itu mengatakan soal penyakit istrinya. Kelly hanya mengatakan ikut prihatin. Mendengar penjelasan Kelly yang berbelit-belit, Ray mengancam akan membunuh Kelly kalau sampai istrinya meninggal. Amanda pun meninggal di pelukan anaknya. Ray yang sedih menyusuri lorong rumah sakit sambil menangis. 6 bulan kemudian, Ray dihubungi oleh Martin Bennett, seorang jurnalis yang sedang menulis tentang BioPrime. Martin ingin membantu Ray mendapat keadilan, karena Martin memiliki bukti kejahatan BioPrime. Martin meminta Ray untuk bertemu di stasiun Gateway. Ray pergi ke stasiun itu diikuti oleh Rachel dengan diam-diam karena Ray melarangnya untuk ikut. Ray menemui Martin di sebuah kereta, sedangkan Rachel dari kejauhan mengamati Ray. Martin memberitahu kalau ada penyuapan di BioPrime ke beberapa perusahaan dan semua kejahatan mengarah kepada Kelly, serta ada campur tangan di tingkat negara, bagian, dan federal. Martin memiliki bukti penarikan Sparrow dari pasar. Saat kereta berhenti, tiba-tiba ada seorang mendekati Martin dan menusuknya. Ray kemudian berkelahi dengan orang itu. Melihat Rachel ada di kereta itu, Ray memintanya untuk lari. Bukannya lari, Rachel malah membantu ayahnya berkelahi. Laki-laki itu membanting Rachel dan membuatnya pingsan. Saat akan menolong Rachel, Ray ditarik dan ditusuk, kemudian ditendang keluar dari kereta. Kereta pun jalan dan laki-laki itu pergi. Rachel yang mulai sadar kemudian melihat ayahnya. Orang-orang di sekitar menolong Ray dan Rachel, namun Ray meninggal. 2 tahun kemudian, Rachel berlatih bela diri seperti ayahnya. Rachel masih terbayang kalau ayahnya masih hidup. Ia masuk ke sebuah gedung yang sedang ada acara besar. Kelly juga ada di acara itu. Walaupun terlihat seperti Ray, sebenarnya itu adalah Rachel yang melakukannya. Rachel menyamar menjadi pelayan. Ia mempersiapkan tempat untuk menghabisi Kelly. Rachel melihat Kelly di mejanya. Kemudian ia mengambil nampan yang ada gelasnya, lalu mendekati Kelly. Kemudian menumpahkan minuman itu kepada Kelly. Setelah itu ia pergi. Kelly tampak bingung dengan apa yang terjadi. Kelly diantar oleh 2 penjaganya pergi ke toilet. Namun karena toilet itu ditutup oleh Rachel, mereka pergi ke toilet yang lain. 1 penjaga menjaga di luar. Tak lama Rachel datang menyerang penjaga di luar dengan alat pemadam. Setelah itu Rachel masuk dan langsung menyerang Kelly. Ia menodong Kelly dengan pisau. Rachel bertanya soal Martin Bennett, namun Kelly tidak kenal. Kelly kemudian menyebutkan kalau itu mungkin Vinod sah, karena semua harus sesuai persetujuannya, dan Kelly didesak oleh Vinod. Tiba-tiba Rachel diserang oleh penjaga dan terjadi perkelahian. Rachel juga sempat melukai Kelly yang mencoba menyerangnya. Rachel membunuh penjaga dengan menembaknya. Dengan menggunakan plastik, ia membunuh Kelly. Setelah kejadian itu, ia pergi dari rumahnya.
Rachel pergi seolah-olah bersama Ray. Semua tak rumit, namun itu semua hanya bayang-bayang Rachel. Polisi datang ke tempat Kelly dibunuh. Penjaga yang masih hidup diminta keterangan oleh Sarah, seorang agen khusus dan detektif. Penjaga itu mengatakan kalau ia mendengar tentang wanita. Semua membuatnya menderita atau apalah itu. Pelaku juga berkata kalau sudah memperingatkannya. Sarah menerima laporan kalau ada ancaman pembunuhan yang diajukan kepada Kelly. Ia melihat video saat Ray mengancam Kelly. Sarah meminta untuk mencari kendaraan atas nama Cooper. Di sisi lain ada dua orang lain yang juga sedang mencari Rachel dan mereka sudah mendapatkan di mana mobil itu berada. Rachel menginap di sebuah motel untuk beristirahat. Ia menghubungi agen Sarah mengatakan kalau kematian Kelly sebuah kecelakaan. Sarah yang mengetahui itu Rachel berusaha ingin membantunya. Sarah mulai sadar kalau ada yang aneh dengan Rachel karena Rachel merasa ayahnya masih hidup. Sarah meminta Rachel untuk membeli HP sekali pakai. Sarah juga memberitahukan nomor HP-nya. Ia meminta Rachel setelah membeli ponsel itu segera menghubunginya lagi karena itu aman dan tidak ada yang melacaknya. Sebelum selesai berbicara, Rachel menutup teleponnya. Dua penjahat itu menyusuri motel untuk mencari Rachel. Mengetahui ada yang datang, Rachel kemudian bergegas pergi dari kamar itu. Terjadi perkelahian dengan salah satu penjahat dan membunuhnya. Rachel kemudian bersembunyi untuk menunggu penjahat jatuhnya. Setelah dekat, mereka saling berkelahi sampai keluar dari jendela dan jatuh di atas mobil. Penjahat itu pun bisa dilumpuhkan. Sedangkan di rumah Rachel, polisi menggeledah dan mengecek barang-barang yang ada di sana. Mereka juga menemukan artikel dan foto-foto tertempel di dinding. Sarah dihubungi rekannya yang menginfokan kalau ada 2 pembunuhan dengan jarak 112 km dari tempat mereka. Rachel memutuskan untuk pergi ke dalam hutan untuk menghindari kejaran para penjahat. Di hutan, ia membaca berita tentang Vinosa dan bertekad untuk memburunya. Rachel memotong pohon dan menutup jalan agar Vinosa nanti tidak bisa kabur. Di hutan, Rachel belajar menggunakan pistol. Padahal sudah dekat, namun targetnya tidak ada yang kena. Setelah itu, Rachel menghubungi Sarah menggunakan HP sekali pakainya. Ia menceritakan kalau ayahnya tidak bisa dihentikan padahal itu adalah dirinya. Sarah mengatakan kepada Rachel kalau dirinya yang memegang kendali. Malam harinya, Rachel menunggu di dekat rumah Vinosa. Muncul mobil Amos penjahat yang membunuh Martin dan menusuk Ray di kereta. Dengan pengawalan ketat, Vinosa pergi dari rumahnya yang menuju ke bandara. Rachel sudah menyiapkan jebakan yang membuat salah satu mobil pengawal Vinosa bannya pecah. Sedangkan Rachel bersiap-siap di dekat terowongan yang sudah ia tutup dengan pohon di ujung jalan yang lain. Mengetahui jalan yang ditutup, Vinosa berusaha keluar dari terowongan itu. Namun saat keluar dari terowongan, mobil pengawalnya dihantam dengan mobil dozer. Vinosa yang terkejut meminta untuk cepat pergi, namun mobilnya tidak bisa melewati batang pohon, tapi malah tersangkut. Dari depan datang Amos yang kemudian menembak mobil itu. Vinosa keluar dari mobil dan berusaha kabur, namun di belakang Rachel sudah menunggunya, serta melemparkan petasan ke dalam terowongan. Dari depan Amos terus menembak. Vinosa kemudian ditangkap oleh Rachel. Sambil menggunakan pistolnya, ia bertanya, kenapa Martin dibunuh? Belum sempat menjawab pertanyaan itu, Amos membunuh Vinosa dari jauh. Setelah itu Rachel pergi meninggalkan tempat itu. Amos sempat menembak salah satu roda ban mobilnya. Rachel meninggalkan mobilnya dan berjalan kaki. Ia kemudian mencuri mobil derek yang berada di dekat tempat itu. Di perjalanan ia melihat mobil Amos di sebuah kedai. Rachel kemudian masuk ke kedai itu dan menemui Amos. Rachel mengatakan kalau urusannya sudah selesai karena Vinosa sudah mati. Namun Amos bukan orang suruhan Vinosa. Tugas Amos adalah membunuh siapapun yang bisa melibatkan bosnya. Yang ternyata bos Amos adalah Diana Morgan, sang senator. Dan target selanjutnya adalah Rachel. Mengetahui mobil Rachel kembali ke kota, para polisi bergegas ke tempat mobil itu berada. Terjadi kejar-kejaran antar mobil derek dengan helikopter. Ia memilih jalur yang salah karena jalannya macet. Rachel keluar dari mobil dan berlari menuju ke stadion. Banyak polisi yang mengejarnya. Sampai akhirnya Rachel naik ke atap stadion. Ia pun dikepung di atap. Saat di atap, Sarah berusaha berbicara dengannya. Sarah berkata kalau ia akan membantunya.
Sarah berbicara soal Paloma, boneka kelinci milik Rachel. Disitulah mulai terungkap dan Rachel mulai sadar kalau dirinya bukan Ray ayahnya. Selama ini ia bertindak seolah-olah dirinya adalah Ray. Rachel kemudian melompat dari atap ke dalam kolam dan pingsan. Saat di ambulan, Rachel yang belum sepenuhnya sadar mengambil gunting dari salah satu petugas. Ia terbangun langsung menyerang para petugas di ambulan itu. Karena kehilangan kendali, ambulan itu terguling. Rachel kabur sedangkan Sarah masih sadar namun agak terluka. Rachel berada di sebuah stasiun menangis dan ketakutan. Rachel datang ke tempat kampanye Dana Morgan. Amos juga berada di tempat itu. Melihat Amos, Rachel kemudian pergi di tempat itu. Ia pergi ke kantor Dana Morgan. Baru sebentar datang Amos menyerangnya. Amos mencari di mana Rachel bersembunyi. Saat hendak naik, tangan Amos dililit dengan jaket yang membuat pistolnya terlempar. Amos kemudian menarik Rachel sehingga jatuh dalam kolam. Amos dan Rachel berkelahi di dalam kolam itu. Walaupun Rachel masih muda, namun ia bisa sedikit mengimbangi cara bertarung Amos. Amos menenggelamkan Rachel yang membuat Rachel sempat berhenti bergerak. Namun ia mendengar suara Ray yang membuatnya bisa membalikan keadaan dan beberapa kali menusuk Amos hingga tewas. Rachel menemui Diana di kantornya. Rachel terus mengancam Diana agar mengaku. Diana pun mengaku kalau dirinya menerima suap dan memerintahkan pembunuhan. Setelah mendapat rekaman itu, Rachel pergi dari kantor Diana. Setelah Rachel merubah penampilannya, ia kemudian mengirim rekaman itu kepada Sarah. Setelah itu, Rachel pergi meninggalkan kota itu dengan pesawat. Cerita usai.